Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi sehat RSUD Majalaya. Bertemu lagi dengan kami RSUD Majalaya dalam talk show Bisa volume 22. Hari ini kita akan membahas tentang lansia smart gitu bersama dokter spesialis penyakit dalam yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Harsya, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter. Ya, Dr. Harsya ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Majalaya yang berpraktek atau berdinas nih ya, Dok ya, di RSUD Majalaya. Sudah cukup lama ya, Dok ya, di sini ya, Dok ya. Karena kita juga lagi memperingati Hari Lansia nih ya, Dok ya. Jadi berkaitan dengan itu, kita akan membahas seputar lansia dalam bincang-bincang siang hari ini, gitu Dok. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan juga, Dok. Ini dari Instagram dan nanti juga ada yang mau ditanyakan seputar lansia ini. Mungkin kita bisa mulai aja ya, Dok ya. Boleh. Iya, Dok. Sebenarnya lansia itu cut off-nya usia berapa sih, Dok? Masih suka bingung nih teman-teman semuanya. Iya betul. Jadi tahun 2015 itu Menteri Kesehatan Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan ya nomor 67 bahwa lansia itu seseorang mulai dikatakan lansia itu di usia 60 tahun. Kemudian WHO juga baik WHO maupun PBB itu juga sudah mencanangkan bahwa seseorang dikatakan elderly atau lansia itu di usia 60 tahun. Walaupun memang ada beberapa literatur yang dia menyatakan bahwa dia lansia itu di atas 60 tahun susah digolongkan lagi gitu ya. Ada usia 60 sampai 75 tahun itu dikatakan sebagai lansia muda atau elderly gitu. Kemudian ada juga di atas 75 tahun sampai 90 tahun itu dikatakan late elderly atau lansia sangat tua. Dan bahkan di atas 90 tahun juga itu bisa digolongkan juga sebagai very late lansia, very late elderly atau lansia yang sangat tua gitu dikatakan. Tapi secara umum sih seseorang dikatakan lansia itu di usia 60 tahun. Seperti itu. Baik, Dokter. berarti cut-off-nya di 60 tahun ya, Dok ya, berdasarkan betul. WHO juga sama dari Kementerian Kesehatan juga gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Baik, walaupun klasifikasinya tadi yang dokter bilang ya, Dok ya, ada yang early, betul. elderly dan ada yang late atau yang sangat tua ya, Dok ya. Tapi kadang kita juga suka bilang ya, saya suka bilang ke pasien-pasien saya yang lansia gitu, usianya berapa Pak? 60 tahun. Oh, masih ABG gitu kita bilang ya. Oh, masih ABG, masih muda gitu ya. ABG juga ada singkatan apa? Anak baru geriatri ya. Jadi memang dia baru masuk ke lingkungan geriatri. Kemudian kalau dia usianya di atas 70 tahun, saya suka bilang, oh Bapak panjang umur ya, panjang umur. Karena memang kan kalau kita sebagai muslim itu kan patokannya Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad usianya 64 tahun gitu. Berarti kalau dia sudah di atas 70 tahun itu sudah diberikan karunia usia lebih daripada Nabi Muhammad. Dan kalau sudah di atas 80 saya suka katakan wah ini istimewa sekali gitu, karena memang ya bisa dibilang di atas rata-rata usia orang-orang lansia di Indonesia pada umumnya kayak gitu, Dokter. Baik, Dok. Iya. Jadi tetap ya, Dok ya, disebutnya tetap ABG nih yang datang ke poli dalam 60 tahun masih ABG. muda segitu mah. Dok, tadi ngomong-ngomong tentang geriatri, Dok. Betul. Jadi orang-orang tuh sekarang udah makin sering dengar geriatri. Bedanya apa sih, Dok, sama lansia? Iya, geriatri itu cabang ilmu penyakit dalam. Ya, itu diambil dari bahasa Yunani ya. Jadi itu adalah ilmu yang mempelajari khusus lansia. Kenapa lansia ini menjadi topik yang spesifik sehingga ada peringatannya kemarin ya tanggal 29 Mei, karena memang memperlakukan lansia itu berbeda dengan memperlakukan dewasa muda pada umumnya atau memperlakukan anak-anak, karena ada banyak hal-hal kompleks gitu. Memang geriatri itu bahasa Latin ya, kita bisa menyebut lansia itu geriatri, atau kalau agak asing ya udah kita sebut lansia aja, sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya, Dok ya, cuma penyebutannya aja. Yang satu terapan dari bahasa asing, yang satu udah sering kita lihat nih ya, Dok ya, lansia. Dok, kenapa sih permasalahan lansia ini harus kita jadikan perhatian khusus gitu? Apa yang menjadikan ini kita harus membedakan nih kalau menangani lansia sama yang masih muda dan lain sebagainya? Betul, jadi memang ya
bahkan Menteri Kesehatan saja mengeluarkan peraturan menteri khusus tersendiri tahun 2015, berarti kan memang ada concern sendiri ya terhadap penanganan masalah pada lansia. Jadi memang data WHO sendiri itu menunjukkan bahwa di tahun 2015 itu lansia dari jumlahnya sekitar 900 juta lansia itu akan meningkat sampai 2 miliar lansia itu di tahun 2050. Artinya apa? Ini jumlah yang sangat besar. Bahkan di dunia sendiri dirasiokan 1:6. Artinya 1 orang lansia terhadap 6 orang penduduk pada umumnya. Artinya kalau kita lagi berkumpul nih, ada berenam, pasti satunya adalah lansia. Sehingga jumlah yang makin banyak ini banyak faktor penyebabnya. Bisa karena akses terhadap kesehatan yang lebih mudah, kemudian akses terhadap teknologi, awareness atau pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik saat ini, sehingga menyebabkan angka harapan hidup manusia itu makin lama makin meningkat. Jadi di Indonesia itu data WHO ya, bahwa 2050 itu bisa diperkirakan sekitar 2 miliar lansia itu ada. 1:6 dibandingkan dengan non-lansia. Sedangkan di Indonesia sendiri ada data khusus, yaitu riset kesehatan dasar. Dia menyatakan bahwa umur harapan hidup orang Indonesia di tahun 2004 itu sekitar 68 tahun. Artinya itu sudah bonus 4 tahun ya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian umur 2010 naik menjadi 70 tahun. Dan terakhir data di umur tahun 2014 itu dia naik di 72 tahun. Artinya saat ini mungkin lebih di atas 72 tahun. Artinya rata-rata angka harapan Indonesia di sekitar 72 tahun, dan itu sudah termasuk usia lansia. Sehingga diperkirakan nanti di tahun 2025 ada sekitar 36 juta jiwa lansia di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan sekarang jumlah penduduk Indonesia 270 ya, itu kurang lebih 1:7 atau 1:8. Udah hampir menyamai dunia yang mengatakan 1:6 ya, sehingga populasinya sendiri sudah makin banyak. Nah, lalu ketika populasi sudah makin banyak, apa yang menjadi masalah? Jumlah lansia makin banyak, maka faktor ekonomi itu juga menjadi penyebab masalah yang serius pada lansia. Kita tahu bahwa ya ada sih beberapa lansia yang sampai usia 70-80 tahun masih produktif ya. Kayak contohnya Wakil Presiden kita Bapak Ma'ruf Amin, lansia produktif. Kemudian Menko Maritim kita Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia usianya udah 70 tahun ke atas tapi masih tegap, masih produktif, dan itu menjadi panutan kita gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa rata-rata mungkin banyak lansia yang ketika orang-orang memasuki usia lansia itu sudah tidak produktif lagi. Sudah memasuki usia pensiun. ASN aja di usia 58 ya, bahkan fungsional di usia 60 tahun itu sudah pensiun. Artinya di usia lansia mungkin sebagian besar lansia kita itu terjadi penurunan dari segi produktivitas dan dari segi keuangan. Nah, kalau kita bicara masalah keuangan, ini akan merembet ya, akan merembet masalahnya. Pertama, akses layanan kesehatannya juga akan berkurang. Tidak seperti dahulu. Kalau kita lihat beberapa asuransi kesehatan itu akan menetapkan premi yang lebih tinggi di usia yang lebih tinggi, dikarenakan memang resiko penyakitnya yang lebih besar. Kemudian juga itu dari segi faktor ekonomi, faktor pelayanan kesehatan. Kemudian itu dari segi lansianya. Belum juga dari segi pelayanan, sistem pelayanan kesehatannya. Kita lihat di Indonesia sendiri berapa banyak sih rumah sakit yang ramah lansia ya. Karena walaupun memang prognas lansia itu sempat masuk program nasional di akreditasi rumah sakit waktu 2018, setahu saya itu sudah masuk, sehingga itu menjadi pusat concern dari Kementerian Kesehatan, kemudian diterapkan di rumah sakit, tetapi kita lihat seberapa persen sih rumah sakit yang dia ramah lansia. Karena
kalau kita berbicara sistem penunjang atau sistem infrastruktur yang ramah lansia, tentunya di situ harus ada cost yang dibutuhkan. Betul. Ya, bagaimana kita membangun, misalkan apakah di selasar itu ada pegangan atau tidak, ya, kemudian menghindari anak tangga. Betul. Jadi kita memakai jalan yang landai kalau naik ke atas, kemudian apakah memfokuskan ruangan khusus lansia, karena idealnya memang kalau lansia, pusat pelayanan lansia itu satu gedung, jadi one stop. Jadi jangan sampai lansia mau diperiksa di poli penyakit dalam ke gedung A, kemudian mau diperiksa di poli neurologi harus naik ke lantai 2 misalkan. Kemudian dia dikonsulkan juga ke bagian ortopedi karena ada fraktur gitu faktor, harus pindah ke gedung sebelahnya. Kemudian ketika harus diambil darah, harus pindah lagi ke gedung semuanya. Itu akan sangat menyulitkan. Jadi di beberapa rumah sakit saya lihat yang sudah jalan pusat geriatrinya, ada satu gedung khusus. Di situ ada rawat jalannya, ada penunjangnya di situ, bahkan ada rehabilitasinya di situ, sehingga dia akan memudahkan bagi pasien lansia ini untuk berobat. Itu baru dari segi rumah sakit. Betul. Ya, belum kita bicara sistem pemerintahan secara keseluruhan gitu. Apakah kota atau kabupaten itu ramah lansia atau enggak? Apakah trotoarnya ramah lansia atau tidak? Apakah ada kalau kita lansia berjalan di pinggir jalan aman tidak gitu ya? Jadi memang spesial itu ya dok, spesial itu betul. Jadi tidak bisa hanya satu fokus kedokteran aja atau kesehatan saja, tetapi juga banyak aspek-aspek lainnya yang mendukung. Belum misalkan apakah misalkan karena lansia ini banyak yang sudah pensiun, apakah ada institusi keuangan yang mau memberikan pinjaman lunak pada lansia misalkan, karena misalkan mereka ingin membangun usahanya gitu ya. Jadi ya akan banyak sekali hal-hal aspek yang memang harus diperhatikan bagi lansia itu sendiri gitu. Makanya lansia jadi punya perhatian khusus ya dok ya, karena memang spesial. Penanganannya spesial, baik dari sisi kita dok sebagai dokter untuk menangani kesehatan pasiennya, dan melihat jumlah lansia yang tadi diperkirakan di tahun mendatang itu perbandingannya di Indonesia bisa 1:8 ya dok ya? Saat ini sudah 1:8 sepertinya sih. Ya. Di dunia aja 1:6 ya dok ya. Gitu. Jadi 2050 kira-kira jumlah lansia sampai 2 miliar ya 2 miliar. Yang tadi itu data WHO ya. Dari data WHO gitu. Iya, walaupun tadi sempat disinggung usia harapan hidupnya makin lama makin baik ya dok ya, makin tinggi gitu sampai ke 72 tahun, tapi tetap aja lansia ini harus jadi perhatian khusus ya dok ya, dalam penanganannya, baik itu dari pelayanan kesehatan, aksesnya, sampai harus komprehensif, sampai ke tingkat-tingkat pemerintahan ya dok ya, gitu. Harus sama-sama punya perhatian khusus untuk lansia. Satu lagi yang tadi saya lupa tambahkan, bahwa di samping faktor dari lansianya yang harus diperhatikan, faktor infrastruktur di luar lansia yang harus diperhatikan, bahwa lansia yang membutuhkan atau tergantung terhadap orang lain juga akan meningkat seiring dengan penjambahan lansia. Karena memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak lansia yang memang pada saat ini menjalani hidupnya dia tergantung oleh orang lain. Tergantung dalam arti untuk kehidupan sehari-harinya, untuk finansialnya tergantung gitu. Jadi tentunya yang harus disiapkan adalah bagaimana si pendukung lansia. Tadi kan dari segi kesehatan lansianya, infrastruktur bangunan, dan juga faktor manusianya sendiri yang akan menjadi caregiver, menjadi pendukung untuk kesehatan lansia, dan itu harus dipikirkan menyeluruh hingga saat ini gitu. Betul dok. Itu jadi lansia ini spesialnya itu ya dok ya. Sekali. Yang berkaitan sama lansia tersebut ternyata orang-orang di sekitarnya juga ya dok ya harus berperan aktif buat memperhatikan lansia itu sendiri. Saking spesialnya dok, emang masalah, balik lagi dok ke masalah kesehatan gitu ya dok ya. Emang sebenarnya penyakit apa aja sih dok yang, atau masalah kesehatan apa aja yang
sering timbul nih dok pada lansia dan harus jadi perhatian. Misalnya kalau kita nih anak-anak muda, ya udah lemes-lemes dikit mah, ya itu mah biasa gitu. Tapi kan kalau lansia lemes-lemes dikit sebenarnya itu tanda dari suatu penyakit lain ya dok ya. Iya, betul. Gitu. Jadi apa aja sih dok gitu penyakit? Berhubung kita rumah sakit ya, jadi kita betul, mungkin akan concern di masalah kesehatan. Jadi spesial mengenai lansia ini, kita tidak bisa bicara hanya sekedar penyakit saja. Jadi masalah kesehatan lansia tidak hanya penyakit, tetapi juga terdapat penurunan fungsi dari organ tubuh. Ya karena ya ibaratnya kalau kita punya kendaraan di usia udah 10 atau 20 tahun, tentunya di situ beberapa fungsi-fungsi utama dari bensin, dari aki, dari listrik, itu semua juga terjadi ada penurunan yang sama. Lansia juga yang menjadi masalah kesehatan tidak hanya penyakitnya itu sendiri, tetapi juga ada gangguan fungsi dari pasien itu sendiri gitu. Munculnya penyakit-penyakit degeneratif ya, yang disebabkan karena suatu proses penuaan, adanya disfungsi imun, adanya gangguan penurunan dari fungsi imun, kemudian nutrisi sendiri ya jadi masalah pada lansia, kemudian adanya infeksi ya. Kalau misalkan tadi Dokter Mutia bilang kita pilek-pilek dikit itu tidak menjadi masalah karena hanya virus biasa ringan gitu, dan pada lansia itu bisa menjadi masalah serius karena daya tahan tubuh atau imun pada pasien tersebut juga sudah turun. Jadi kalau kita bicara masalah penyakit, ada beberapa penyakit yang memang cukup sering terjadi pada lansia. Yang pertama adalah pneumonia, infeksi paru akut gitu ya. Jadi bahwa pneumonia ini terjadi pada lansia disebabkan karena memang ketidakmampuan atau berkurangnya fungsi dari saluran pernafasan kita untuk membuang kuman-kuman yang masuk gitu. Itu salah satu. Kemudian yang kedua bisa juga dari PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis ya. Ya kita bisa lihat bahwa banyak sekali lansia-lansia kita yang kalau ditanya sekarang sih ngakunya tidak merokok ya, tetapi kalau digali lagi dulu udah 20, 30, 40 tahun merokok dengan dari muda satu atau dua bungkus gitu. Kemudian berhenti rokok baru 2 minggu gitu ya, dan itu seperti kita tahu bahwa rokok itu menjadi faktor risiko yang sangat kuat terhadap terjadinya penyakit paru obstruktif kronis. Dan itu terbukti bahwa PPOK itu sendiri cukup banyak terjadi pada lansia, dan tidak jarang yang klasifikasinya termasuk dengan PPOK berat gitu. Kemudian gagal jantung juga, gagal jantung itu juga cukup banyak pada pasien-pasien lansia. Kita tahu bahwa biasanya sih pasien lansia datang ke dokter itu tidak hanya dengan 1-2 penyakit, ya, bahkan bisa 4-5 penyakit metabolisme, dan biasanya datang sudah dalam bentuk komplikasi gitu. Dan kalau ditanya kenapa tidak berobat sejak dahulu, karena habis tidak ada keluhan, ataupun kalau ada keluhan biasanya ringan saja, sehingga ketika sudah sesak berat baru datang dan kondisinya sudah gagal jantung kelas 3 atau kelas 4 kayak gitu, dan itu menjadi masalah. Belum juga osteoartritis ya, radang sendi, nyeri-nyeri lutut, itu sering sekali ya, karena memang ya khususnya di Majalaya di sini banyak pekerja fisik ya, baik dia petani atau dia buruh pabrik yang dulu masa mudanya itu bekerja fisik hebat, dan sehingga pada saat tuanya itu terjadi pengeroposan tulang atau terjadi peradangan sendi, sehingga itu sering sekali menjadi masalah. Belum ketika pasien radang sendi kemudian minum obat sembarangan di warung sehingga mengakibatkan luka pada lambungnya, dan itu menjadi masalah juga. Kemudian juga infeksi saluran kemih itu juga sering, banyak sekali lansia-lansia kita yang mulai kesulitan menahan kencing ya, sehingga dia akhirnya memakai pembalut atau pampers ya misalkan ya gitu, tetapi kemudian karena males kemudian tidak sering diganti gitu, akhirnya menjadi lembab dan akhirnya menjadi infeksi berulang ya. Kalau pada orang dewasa muda infeksi yang non komplikata yang tidak kompleks itu bisa sembuh cepat, tetapi pada lansia yang tadinya tidak kompleks bisa menjadi kompleks. Belum lagi penyakit metabolisme ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, dan itu baru dari segi penyakit ya, Dokter Mutia. Belum kita bicara mengenai gangguan fungsi. Banyak sekali. Kita bicara gangguan fungsi, misalkan
pada lansia itu ada penurunan kognitif. Betul. Jadi dia, atau mungkin bahasa awamnya pikun. Ya, itu sering sekali. Pikun juga ada derajatnya, mulai dari ringan, sedang, yang berat. Mulai dari, tidak jarang kita ketemu ada orang yang pikun, mungkin sering mendengar di media sosial atau di media elektronik ada kehilangan kakeknya gitu ya. Kehilangan kakeknya karena sudah hilang 3 hari, lupa jalan pulang. Terus dia pas diketemukan, pasiennya masih jag-jag, masih kuat, kemudian secara fisik bagus, tetapi dia lupa, hilang memorinya dia, bahkan lupa anaknya siapa gitu ya. Itu penurunan fungsi kognitif itu menjadi masalah pada lansia. Kemudian keterbatasan mobilisasi. Jadi lansia tidak mampu misalkan naik tangga secara mandiri, atau dia tidak mampu berjalan 100 atau 200 meter aja kesulitan gitu. Apalagi ada penyakit dasar ya, seperti osteoartritis gitu ya. Kayak keterbatasan mobilitas, akhirnya karena bergerak saja dia nyeri, akhirnya dia lebih baik saya duduk saja atau saya tiduran saja. Dan ketika pasien imobilisasi atau seorang lansia imobilisasi, itu akan mengundang penyakit lainnya untuk datang. Bisa luka di ulcus decubitus, luka di pantat biasanya, atau mengundang infeksi pernafasan karena pasien tidak bergerak, atau menyebabkan peredaran darah tidak lancar sehingga menimbulkan sumbatan juga. Itu dari segi imobilisasi. Kemudian kita bicara masalah nutrisi. Nutrisi juga pada lansia menjadi masalah. Terjadi gangguan penyerapan zat-zat penting di usus karena memang motilitas ususnya sudah berkurang, kemudian daya serap juga usus sudah berkurang, sehingga terjadi gangguan penyerapan, sehingga makanan yang harusnya menjadi energi dia terbuang saja begitu saja, tidak menjadi energi. Kemudian ada bisa juga karena faktor ekonomi, yang biasanya bisa makan 4 sehat 5 sempurna, sehingga dia mengurangi karena tadi kan masalah finansial ya, dan itu memang cukup kompleks gitu untuk dihadapi. Nutrisinya jadi berkurang, kemudian ketika nutrisinya sudah berkurang, maka yang terjadi akan memudahkan penyakit infeksi akan masuk. Penyakit infeksi akan masuk, kemudian juga pada lansia banyak sekali terjadi gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, sehingga ujung-ujungnya ketika semua itu sudah terjadi, lansia akan merasa menjadi tidak berguna, apalagi kalau support system yang lainnya tidak mendukung gitu ya. Lansia akan menjadi tidak berguna dan kemudian menjadi jatuh dalam kondisi depresi, dan ya itu yang sama sekali kita tidak harapkan ya, begitu ya. Berarti, seperti itu mungkinnya cukup kompleks ya, sepertinya ya. Jadi fisik dan mental ya, dok ya, untuk masalah kesehatan yang bisa timbul pada lansia. Apalagi tadi menarik dok tentang nutrisi ya, dok ya gitu. Nutrisi ini jatuhnya biasanya lansianya jadi kurang energinya kronis gitu ya, dok ya, karena memang low intake, jadi nutrisi yang masuk juga kurang, jadi cepat dapat penyakit ya, dok ya, infeksi baik bakteri, virus atau dan lainnya seperti kita itu. Kita di ilmu geriatri itu ada 14I ya, itu adalah ilmu yang istilahnya 14I itu adalah memudahkan kita untuk lebih aware mengenai permasalahan pada lansia. Ini belum bicara masalah penyakit, baru masalah penurunan fungsi yang kita kenal dengan namanya sindrom geriatri ya. Itu ada 14I. Yang pertama adalah imobilisasi ya. Kita lihat karena penyakit dasar sehingga menyebabkan pasien imobilisasi. Jadi penyakit dasarnya sendiri menjadi masalah, imobilisasinya sendiri juga jadi masalah. Kenapa imobilisasi menjadi masalah? Karena dia akan menundang penyakit lainnya, misalkan ulcus decubitus ya, luka karena pasien tirah baring lama atau duduk lama tidak bergerak. Kemudian juga dia akan menyebabkan terjadinya infeksi. Infeksi karena dia diam dalam waktu yang lama, belum juga dia akan menjadi penyumbatan pembuluh darah karena stasis ya, diam dalam waktu yang tiduran lama atau duduk lama, itu akan menyebabkan terjadinya infeksi ya. Itu yang pertama dari imobilisasi. Kemudian yang kedua ada instabilitas ya. Jadi ketika
kita sering melihat banyak pasien dia bisa bergerak sih, tetapi dia membutuhkan tongkat, misalkan membutuhkan bantuan, atau dia membutuhkan kruk gitu, atau dia bisa bergerak tetapi dengan kursi roda gitu. Artinya dia tidak stabil. Dan kalau pasien lansia tidak stabil atau ketidakstabilan ini akan menimbulkan penyakit lain, yaitu misalkan bisa jatuh, bisa patah tulang gitu, sehingga menimbulkan masalah baru dan itu menjadi masalah kompleks. Imobilisasi, instabilitas, kemudian juga ketidakmampuan menahan kencing lama gitu ya, karena pasiennya imobilisasi, kemudian ketidakstabilan gerak, sehingga ketika mau buang air kecil udah otot-otot penahan ya, sphincter uretranya yang udah nggak bagus gitu ya, ditambah dia juga harus bergerak masuk ke itu cukup lama, terhambat karena nyeri, misalkan nyeri lutut, sehingga terjadi inkontinensi, akhirnya ngompol. Kemudian ketika ngompol menimbulkan infeksi lagi yang tidak berkesudahan. Kemudian juga kita bisa lihat ada infeksi tadi sudah bisa, kemudian impairment of penglihatan, gangguan penglihatan. Kemudian juga ada yang dinamakan inaniasi, artinya inaniasi atau menurunnya nafsu makan. Jadi kalau pada usia lansia itu indera perasanya itu berkurang, gitu ya. Akibatnya kan taste atau rasa itu kan meningkatkan selera makan, ya gitu. Kayak misalkan kita makan sesuatu, kalau dia rasanya, taste-nya bagus, maka nafsu makannya juga akan meningkat. Kesian para lansia-lansia itu, dia akan makan misalkan sop gitu ya, kuahnya mungkin akan terasa seperti kobokan misalkan, karena memang sudah tidak berasa, taste-nya berkurang. Akibatnya apa? Dia akan minta untuk garam ditambahkan, dan ketika garam ditambahkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu darah tingginya dia jadi masalah gitu. Itu dari sehingga lansia akan inaniasi. Kemudian iatrogenik, artinya saya jarang menemukan pasien lansia yang obatnya hanya satu macam. Biasanya mungkin dari hipertensi ada 2 atau 3 macam. Belum dari diabetes ada 3 sampai 4 macam. Belum obat sendinya ya, belum obat sendi ada 2 macam. Belum dia juga pos pemasangan ring di jantung harus ada 3-4 macam obat. Jadi kadang ada pasien yang datang dengan satu box obat gitu ya. Kemudian dia harus makan segitu banyak, dan masing-masing juga memang ada indikasinya gitu, dan ada efek sampingnya, sehingga itu yang kita sebut dengan iatrogenik. Jadi efek samping dari obat yang terlalu banyak menimbulkan masalah baru pada lansia. Belum kalau pasiennya lupa minum obat, udah minum obat gula 2 kali, akhirnya datang dalam kondisi hipoglikemia, jatuh karena gula darah yang sangat rendah, sehingga itu menjadi masalah lagi pada lansia. Kemudian juga insomnia, kita sering melihat pasien lansia itu insomnia. Seiring dengan pertambahan usia, maka lansia itu jumlah jam tidurnya dia akan berkurang. Saya sering mendapatkan pasien yang dia hanya tidur malam 2 jam saja gitu ya. Lalu ketika saya tanya, kenapa tidurnya hanya 2 jam, tidak ngantuk lagi dok? Kalau siang tidur enggak? Oh ya, siang saya tidur. Nah, kalau orang usia produktif pada biasanya umumnya siang dia tidak tidur, bekerja. Sedangkan lansia yang sudah pensiun mungkin dia akan mengisi waktu kosongnya paginya dengan tidur, sehingga ketika malam dia akan kesulitan untuk tidur gitu. Sudah jam tidurnya berkurang, ditambah aktivitas secara fisik juga berkurang, sehingga malam dia akan kesulitan untuk tidur gitu. Kemudian juga ada penurunan fungsi intelektualnya, ada gangguan kognisi, dia akan menjadi lupa mengingat, mungkin istilahnya pikun gitu ya. Yang diperparah juga apalagi kalau pasien-pasien tersebut sempat terkena penyakit stroke, sehingga itu akan mempercepat terjadinya demensia atau pikun, sehingga ada penurunan dari fungsi kognitif, sehingga pada ujungnya juga akan terjadi masalah baru, yaitu isolation atau isolasi. Artinya lansia akan merasa depresi, akhirnya menarik diri dari pergaulan, apalagi teman-teman sebayanya mungkin sudah banyak yang meninggal, sehingga dia tidak merasa tidak ada teman, sehingga dia akan menarik diri, sehingga dia akan tidak akan mau bilang kalau dia ada penyakit, sehingga penyakit yang tadinya simpel menjadi kompleks, jadi menjadi susah untuk diobati.
kemudian menjadi penurunan daya tahan tubuh, imun defisiensi, kemudian karena tirah baring lama, kemudian terjadi susah buang air besar, infection, dan juga faktor ekonomi juga menjadi pengaruh juga karena memang dia secara ekonomi berkurang, yaitu kita sebut dengan impecunity. Jadi artinya dia secara finansial berkurang sehingga menimbulkan masalah. Jalan kaki. Saya pikir jalan kaki sehari 30 menit itu tidak sulit ya. Misalkan habis sholat subuh, kemudian sarapan jam 6 sampai setengah 7, cukup jalan kaki aja keliling kompleks, itu akan menjadi olahraga yang cukup baik. Seminggu 5 kali, itu akan lebih baik gitu olahraga. Tentunya pada lansia-lansia yang belum memiliki masalah pada stabilitas, lansia yang masih mobilisasi, ini kita mencegah supaya masa ototnya bagus, kemudian dia mobilisasinya baik, sehingga kalau masa otot bagus, mobilisasi baik, nutrisi baik, itu akan lebih mudah terhindar dari penyakit atau sindrom geriatri. Kemudian tadi sudah nutrisi, tadi juga olahraga, kemudian screening penyakit, ya ini sangat baik. Jadi saya lihat di BPJS itu ada program yang istilahnya yang setahun sekali itu Prolanis. Nah, itu kan singkatan dari apa ya? Prolanis. Program lansia. Ya, itu kan itu bagus ya. Karena saya lihat itu datang dengan pemeriksaan screening yang cukup lengkap gitu. Penyakit metabolisme, gula darah puasa, kemudian profil kolesterol. Karena gula darah puasa, profil kolesterol, hipertensi itu penyakit-penyakit yang bisa menjadi biang kerok dari terjadinya penyakit-penyakit lain yang lebih berat, yang di kondisi ringannya itu bahkan tidak bergejala sama sekali. Jadi banyak sekali orang yang datang, saya nggak tahu dulunya pernah punya gula darah tinggi, atau saya tidak tahu kalau saya sebenarnya punya hipertensi karena jarang ke posyandu untuk ditensi. Saya tidak tahu kalau punya kolesterol, padahal setiap hari makan makanan yang berlemak kayak gitu, punya keluarga dengan riwayat kolesterol tinggi juga gitu. Karena tidak ada gejalanya. Betul, karena tidak ada gejalanya, sehingga screening itu menjadi penting. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia itu menyarankan usia 40, bahkan belum lansia. Usia 40 tahun ke atas tanpa gejala penyakit itu harus dilakukan screening minimal 1 tahun sekali. Makanya di beberapa instansi itu memberlakukan rutin check up ya, medical check up setahun sekali, reguler itu pada orang yang produktif, dan yang pada lansia juga diharapkan untuk rutin setiap tahun sekali. Saya biasa bilang ke pasien saya, Bapak Ibu hadiahilah ulang tahun Bapak Ibu dengan check up, screening, dan saya juga menghimbau nih buat anak-anak gitu yang ingin berbakti kepada orang tuanya, hadiahilah orang tua Anda, bisa di ulang tahun mereka, bisa di ulang tahun pernikahan mereka, setahun sekali dengan check up ke laboratorium. Itu saya pikir lebih baik ya daripada menghadiahkan kue tart misalkan yang penuh dengan gula dan kolesterol gitu ya. Hadiahilah dengan check up buat mereka. Bahkan beberapa laboratorium swasta yang besar itu menghadiahi diskon untuk check up di hari ulang tahunnya gitu. Jadi ya itu manfaatkanlah untuk menjaga kesehatan, karena kalau kita sudah tahu penyakitnya tadi ke screening check up, ternyata saya ada masalah di penyakit A, ya kita akan fokus untuk mengobati A sebelum A ini menjadi B, C, D, bahkan Z yang menjadi akan kesulitan. Mungkin seperti itu Dokter Mutia untuk pencegahan itu sendiri gitu. Jadi pencegahannya tadi 3 yang harus di-highlight ya Dok ya. Yang satu nutrisi yang baik, yang kedua adalah olahraga ringan tapi konsisten, itu kan ya Dok ya yang penting, dan yang ketiga adalah screening penyakit dari dari usia-usia sebelumnya ya Dok ya. Tadi aja udah direkomendasiin usia 40 tahun aja minimal 1 kali per tahun buat medical check up. Betul. Baik. Nah di Rumah Sakit Majalaya kita ada rutin senam lansia. Nah itu bisa menjadi, kan senam lansia kurang lebih bisa lah sekitar 30 menit gitu ya. Nah itu bisa menjadi sarana bagi para lansia untuk olahraga gitu ya. Tentunya itu juga sarana bersosialisasi, jadi kesehatan jasmaninya dapat, kesehatan rohaninya karena berkumpul dengan teman-teman sebayanya dapat,
belum ngobrol gitu ya, sehingga dia menjadi senang gitu, sehingga daya tahan tubuh akan naik dan menghindari penyakit-penyakit lainnya gitu. Banyak keuntungannya juga ya Banyak buat warga-warga sehat RSUD Majalaya, Iya. buat lansia-lansia di sekitar rumah sakit untuk bisa ikut senam lansia ya dok Betul. di RSUD Majalaya gitu untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Baik dok. Terus dok ini saya mau ada 2 pertanyaan aja dong dok ya dari Instagram. Tadi itu orang tua saya tuh sekarang usianya 63 tahun dok. Oke. Males makan. 63 tahun. Ya, Kalau habis makan malam ngantukan terus katanya gitu dok. Terus capek terus, terus lama-lama juga males gerak katanya gitu. Itu tanda-tanda yang geriatri itu bukan ya dok katanya gitu. Padahal kan 63 ya. Kalau 63 itu masih muda ya. Nah, tadi apa aja keluhannya? Pertama, males makan. Males makan itu ada di sindrom Megerit itu namanya inaniasi. Satu. Terus katanya kemudian yang kedua, cepet ngantuk setelah makan, tidur setelah makan. Betul. Dok, saya pikir nggak cuman lansia ya. Kita juga kalau makan siang kebanyakan karbohidrat kemungkinan ngantuk ya. Jadi mungkin perlu dievaluasi nutrisinya. Karena jangan sampai bukannya kita tidak boleh karbohidrat, kita perlu karbohidrat sebagai sumber energi utama kita. Tetapi kalau kita makan hanya karbohidrat saja, sedangkan proteinnya kurang atau bahkan tidak ada, atau vitamin mineralnya kurang, sehingga kita akan jatuh dalam kondisi malnutrisi. Jadi perlu diketahui bahwa malnutrisi itu tidak hanya undernutrisi atau gizi rendah, tetapi obesitas atau gizi lebih itu juga termasuk dalam kondisi malnutrisi dan mengundang penyakit-penyakit lainnya. Sehingga nutrisinya harus perhatikan juga, sehingga menyebabkan satu lagi masalahnya apa dokter? Katanya mudah capek sama kok jadi bungkuk katanya gitu. Mudah capek sehingga mudah lelah kemudian menjadi bungkuk. Sepertinya itu harus diperiksakan ya ke dokter ya. Takutnya ada masalah, ada penyakit dasar yang memperberat terjadinya penurunan organ-organ fungsi sehingga itu menjadi sindrom geriatri dan menjadi kerentaan bagi lansia itu di kemudian hari. Seperti itu. Baik dok, untuk pertanyaan kedua nih dok, masih dari Instagram tentang nyeri sendi dok. Betul. Katanya kan nyeri sendi seringnya lutut, tapi kok orang tua saya semuanya ya katanya gitu. Jadi apakah itu sindrom geriatri juga kayak gitu atau gimana? Betul. Kenapa lutut yang paling sering? Karena lutut adalah sendi terbesar di samping tulang belakang ya, yang menopang berat badan kita gitu. Sehingga dengan kata lain, lutut itu menopang berat badan sehingga beban terhadap lutut itu sangat besar, sehingga sangat mungkin terjadi aus dan gerakannya lebih sering dibandingkan tulang belakang karena dia untuk naik tangga, turun tangga, berjalan atau duduk sila, kemudian beribadah juga itu akan membebani lutut sangat berat, sehingga bisa terjadi lutut itu menjadi parameter kesehatan sendi di setiap manusia, khususnya pada lansia. Nah, pada pasien ini terjadi nyeri tidak hanya di lutut, tetapi kok semuanya sendi. kerasa nyeri gitu ya. Yang pertama, ini harus dikonsultasikan ke dokter. Kenapa? Yang pertama kita harus pastikan ini benar nyeri sendi atau enggak. Jangan-jangan bukan sendi, jangan-jangan misalkan ada nyeri otot misalkan, atau misalkan nyeri saraf yang dinamakan neuropati gitu, atau jangan-jangan dia di uratnya yang dinamakan tendinitis gitu. Dan ini harus diperiksakan ke dokter. Kemudian kalau dia memang benar nyeri sendi di seluruh tubuh, berarti kita harus lihat jangan-jangan ada kelainan autoimun ya pada pasien ini gitu, yang mendasari untuk nyeri sendi atau benar-benar artritis di seluruh tubuh, poliartritis, sehingga tidak cukup hanya dengan pereda nyeri saja, tetapi juga kita harus berikan obat-obat yang menekan sistem kekebalan tubuh apabila memang nyeri sendi itu terbukti karena memang gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi dua penanya tadi seperti harus mengkonsultasikan orang tuanya ke dokter untuk jangan-jangan memang ada penyakit dasar yang melandasi atau memperburuk kondisi saat ini. Seperti itu. Jadi memang harus dikonsultasikan ya dok ya, yang tadi bisa langsung ke poli penyakit dalam ya dok ya, buat dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam kami supaya diperiksa juga lebih lanjut, harus cek labnya apa aja dan lain sebagainya. Dok, ini terakhir untuk sebagai final statement juga nih ya dok ya, berkaitan dengan tema Hari Lansia Nasional kita nih dok ya, sering disebut SMART atau SMART nih dok ya, sehat, mandiri, aktif, produktif. Itu harus jadi lansia SMART yang seperti apa sih? Iya betul, ini
jargon ya untuk mempermudah tujuan lansia sehat itu SMART gitu ya. Sehat, aktif, mandiri, dan produktif gitu. Kalau kita tarik ke bahasa Indonesia, SMART itu mungkin lebih dari sekedar pintar ya menurut saya ya. Banyak orang pintar tapi dia tidak smart. Smart ini lebih cocok cerdas gitu. Jadi saya bisa mengartikan bahwa smart itu tidak hanya intelijensi saja, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang diperlukan untuk seseorang dikatakan cerdas. Banyak orang pintar tapi dia tidak smart, seperti itu. Dan yang pertama, kita harapkan lansia itu nanti bisa smart. Yang pertama tuh sehat. Lansia itu secara fisik itu sehat, ya. Secara penyakit dia tertangani atau kalau bisa dia bebas dari penyakit. Kemudian secara sindroma geriatri atau gangguan fungsi dia seminimal mungkin, karena memang kita tidak bisa menolak penuaan ya. Betul. Seseorang itu memang dia akan tua pada waktunya karena memang itu istilahnya ya sudah sunatullah gitu. Kalau memang ada orang yang saya menolak tua, berarti sama saja dengan dia mendoakan untuk mati muda ya, mungkin seperti itu gitu. Jadi ya kalau saya pikir janganlah kita berdoa kepada Tuhan menolak tua, enggak, tetapi kita berdoalah untuk healthy aging. Healthy aging artinya sehat di saat tua. Kita harus sehat di saat tua. Jadi kita harus menjaga kesehatan, kita harus bebas dari penyakit atau penyakitnya terkontrol. Kemudian kita juga bebas dari gangguan fungsi ya. Kita harus meminimalisir terjadinya gangguan fungsi yang tadi 14I itu sendiri. Kemudian kita mandiri. Jadi memang kalau mandiri ini memang harapan ya. Kita bisa lihat panutan banyak lansia-lansia yang mandiri ya, mandiri secara fisik, mandiri secara finansial, mandiri dalam mengambil keputusan gitu ya, sehingga ini butuh support system yang mendukung seseorang itu untuk bisa mandiri dalam berkarya, misalkan mandiri dalam bekerja, kemudian mandiri secara rohaninya dia gitu ya, bisa beribadah dengan baik gitu. Dan ini memang membutuhkan banyak faktor pendukung. Kita harapkan rumah sakit akan lebih ramah lansia sehingga pasien lansia akan bisa mandiri datang untuk berobat, atau misalkan kota atau kabupaten menjadi ramah lansia, mempermudah untuk berjalan misalkan, mempermudah untuk berolahraga misalkan gitu, menjadi nyaman sehingga akan mempermudah lansia untuk bisa sendiri. Kemudian aktif diharapkan dengan banyak perkumpulan-perkumpulan lansia untuk bisa bertukar pikiran, kemudian berorganisasi, berinteraksi dengan sesama lansia. Kemudian saya lihat ada beberapa lansia yang masih aktif mengendarai kendaraan. Ya, dan itu memang cukup baik ya, walaupun memang sebaiknya jangan ditinggal sendirian ya, kayak kasihan juga gitu. Harus didampingi juga gitu. Bisa dia aktif, dia aktif berolahraga misalkan ya, masih rutin misalkan olahraga seminggu sekali. Kemudian dia juga masih aktif memberikan penyuluhan, menjadi kader posyandu, menjadi kader puskesmas, atau mungkin kader partai politik misalkan ya, nggak apa-apa. Yang penting itu positif untuk beraktivitas gitu, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting dia bisa menyadari. Dan yang terakhir, bagaimana bisa produktif. Dan ini memang ya saya juga menghimbau buat pihak-pihak yang berkewenangan di sini gitu ya, misalkan dari pihak pemegang keuangan misalkan, untuk memberikan kredit ramah lansia misalkan. Kebetulan saya juga punya ayah mertua, dan dia juga udah 74 tahun, dan beliau adalah pensiunan guru. Dan kemarin saya dapat kabar Bank BJB, kalau saya tidak salah ya, kebetulan partner kita juga BJB ini dia memberikan kredit untuk lansia dengan pinjaman yang sangat lunak gitu ya, sehingga dan saya sangat apresiasi, sehingga saya dengar dari beliau juga banyak beberapa temannya yang menggunakan itu untuk usahanya, berjualan, sehingga produktif sehingga bisa meningkatkan usahanya. Dan
dengan tentunya dengan imbal balik bunga yang kecil ya, sehingga tidak memberatkan bagi para lansia itu sendiri. Dan ini saya sangat apresiasi kepada dan saya mendorong supaya instansi-instansi lainnya, misalkan koperasi, koperasi ingin memberikan kredit kepada lansia dengan pinjaman yang murah gitu supaya dia bisa produktif, atau juga dia misalkan bisa mempekerjakan para lansia di bagian-bagian tertentu yang secara fisik tidak terlalu berat gitu ya, tetapi membutuhkan misalkan analisa atau pengalaman sebagai lansia, sehingga lansia ini bisa produktif. Seperti itu mungkin ya, Dokter Mutia ya. Iya, gitu. Baik Dok. Jadi tadi sudah dijabarkan ya Dok ya, si SMART tadi sehat, mandiri, aktif dan produktif bagi lansia. Itu sangat penting. Satu, untuk meningkatkan activity daily living-nya juga gitu ya Dok ya. Satu itu dari aktif tadi gitu, dan terhindar dari penyakit supaya sehat, tetap mandiri, bisa berkehidupan mandiri, dan juga tetap produktif. Itu intinya. Setuju. Baik Dok, terima kasih banyak ya Dok ya untuk penjelasan tentang lansia ini ya, sambil memperingati Hari Lansia tanggal 29 Mei. Semoga apa yang tadi dokter jelasin bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi warga sehat RSUD Majalaya, bagi yang sudah lansia maupun yang belum lansia, atau yang ada keluarga atau kerabat kita yang lansia atau mau menuju lansia. Mungkin bisa sama-sama mempublikasikan hashtag lansia smart ya, misalkan, atau hashtag nyaah kakolot. Siap. Sehingga karena ya walau bagaimanapun mungkin kita suatu saat akan menjadi lansia kan. Betul. Kan tinggal milih mau jadi lansia atau mau mati muda kan, seperti itu gitu. Tapi apapun yang terjadi, setidaknya supaya kalaupun jadi lansia, jadilah lansia yang smart, jadi lansia yang sehat, yang bisa produktif buat diri sendiri dan juga buat yang lainnya. Iya, baik Dok. Mungkin akhir kata, lansia itu pasti, tapi lansia smart itu pilihan. Betul, ya Dok ya? Setuju. Baik, terima kasih banyak Dokter Harsha, spesialis penyakit dalam untuk penjabaran dari materi lansia ini. Semoga bermanfaat buat warga sehat RSUD Majalaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.